Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'ni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali di kesempatan kali ini saya Angga Aminuddin ditemani oleh Yusuf Subangkit di meja operator. Ada Muhammad Neja di kameramen dapat kembali menemani Anda dimanapun Anda berada. Di akhir pekan ini, ikhwan akhwat, hari Sabtu 2 November, senang sekali kami hadir di pekan pertama bulan November ini dalam acara Bincang Hukum. Telah hadir narasumber kita, guru kita Ustadz Hussein Alatas dan juga ahli hukum kita di Rasil, Bapak Ridwan Talib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Bang ya, Bang Ridwan ya. Sehat ya Bang Ridwan ya? Alhamdulillah. Jadi tentang apa nih dunia hukum Indonesia terus dipantau ya? Terus dipantau dan kita di kesempatan kali ini akan mengangkat satu topik yaitu bahasannya mengenai konstitusional. Kalau bisa dikatakan konstitusional. Konstitusional itu kebagi dua. Ada konstitusional tertulis dan konstitusional dalam arti lebih luas. Lebih luas. Sumber hukum Undang Dasar 45 ini kita anggap konstitusi tertulis. Dan itu sumber hukum tata negara Indonesia. Sumber hukum ketatanegaraan Indonesia dan menjadi sumber hukum untuk penerbitan peraturan perundangan lain-lainnya. Itu salah satu ya? Maksudnya salah satu? Salah satunya Cuma sumber satu-satunya. hukum. Cuma satu-satunya. Yang menjadi sumber hukum untuk penerbitan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jadi susunan peraturan perundangan kita Undang-Undang Dasar 45 paling tingginya supremasi, baru di bawahnya ada turunan-turunannya, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, Perpres, terus ke bawah lagi. Gitu. Baik. Dan juga terima kasih Ustadz nih bisa terus mengawal acara Bincang Hukum ya Ustadz ya. Penting sekali Pak Ustadz buat pendengar, buat kita penting ya bicarakan ini terus. Kalau motivasi buat Ustadz sendiri, ini juga pasti akan menjadi hal penting juga bagi kita. Dan sebelum kita ke pembahasan, mari kita buka acara ini dengan membaca Quran Surat Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh Ustadz Hussein Alatas. Silakan Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, saya akan mengawali dari Bang Ridwan dulu ketika kita melihat Undang-Undang Dasar 1945 yang sebagai dasar konstitusi Indonesia ya? Merupakan konstitusi tertulis Indonesia yang Undang-Undang Dasar 45. Dalam perjalanannya dari awal kemerdekaan sehingga ada perubahan di Orde Lama, Orde Baru, lalu juga era Reformasi. Bahkan di era Reformasi sekarang pun ada usulan perubahan juga. Bahkan ada info mengenai 3 arus utama amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita ingin melihat konstitusi negara Republik ini perubahannya sudah ke arah mana Bang Ridwan? Oke. Koreksi sedikit, selama Orde Baru sebetulnya tidak ada perubahan. Jadi sejarah, jadi kita kalau ngomongin aspek histori ya, Undang-Undang Dasar 45 itu dulu dipersiapkan oleh, mungkin Mas Angga ingat waktu kita SD SMP BPUPKI. Nah, akhirnya ada beberapa hal dalam beberapa hari untuk ditentukan Indonesia perlu memiliki konstitusi. Beberapa negara lain di luar negeri pun juga punya konstitusi sendiri. Nah, Indonesia harus punya konstitusi. Konstitusi yang kita kenal sebelum reformasi yang waktu di era Orde Baru itu adalah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya sama persis waktu di zaman kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945.
tahun 1950 dari sistem presidensil kita mencoba untuk masuk ke sistem parlementer, federasi. Makanya dulu kita pernah dengar Republik Indonesia Serikat. Nah, itu kan tahun 1950 tuh. Nah, kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45, kalau masih agak kita SMP SMA tuh pernah belajar Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden itu menyatakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang saya ingat itu salah satu poinnya adalah presiden seumur hidup. Betul, karena memang Undang-Undang Dasar 1945 itu secara original, memang originalnya tidak mengenal pembatasan masa jabatan presiden. Ya. Makanya kenapa dulu Bung Karno bisa berkuasa cukup lama, dan Pak Harto pun juga bisa berkuasa cukup lama, karena memang secara konstitusional kita tidak ada pembatasan soal hal itu. Ya. Masuklah zaman reformasi tahun 98, pembatasan itu mulai diperkenalkan. Karena ini sebenarnya terkait sama idiom power tends to corrupt. Absolute power tends to corrupt. Jadi kalau kita dianggap mempunyai power yang berlebihan, sifatnya absolut, maka itu membuat kita tendensi untuk bersifat koruptif. Karena kan powernya nggak ada limitnya nih, tidak ada batasan. Seumur hidup waktunya nggak ada limit. Nah, dengan jabatan 2 kali ini 10 tahun diharapkan saat memimpin seorang kepala negara bisa bertanggung jawab, bisa kredibel dan transparan dalam mengemban masa jabatannya. Nah, selanjutnya lagi tahun 1965 kita pernah dengar pemberontakan G30 SPKI, itulah momentum politik yang akhirnya menjatuhkan Bung Karno. Sehingga diambil alih oleh Pak Harto. Masa transisi, kita pernah dengar MPRS dengan ketuanya dulu Pak Ahmad Nasution. Abdul Haris Nasution. Nah, MPRS ini mengangkat Pak Harto, Presiden Soeharto menjadi mandataris MPR. Nah, inilah menjadi perbedaan secara ketatanegaraan konstitusional sistem presidensial kita. Apabila di masa lalu presiden itu adalah mandataris MPR, kalau sekarang presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dulu kita pernah dengar ada yang namanya lembaga tertinggi negara, yaitu MPR, dan ada lembaga tinggi negara, yaitu DPR, dan segala isi fraksi-fraksi parpolnya. Kalau sekarang nggak ada lagi, semua namanya lembaga negara. Lembaga negara itu lembaga presidensil, presiden, MPR, eksekutif ya, bisa dikatakan begitu ya. Betul, parlemen, legislatif. Ini semoga lembaga negara, baik isinya adalah DPD, Senat, maupun MPR-nya sendiri atau DPR. Ini tiga yudikatif yang legislatif semua. Dan yudikatif ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pasca reformasi tahun 98, hukum ketatanegaraan kita ini berubah karena ada amandemen dalam beberapa aspek. Salah satunya selain tadi masalah pembatasan jabatan yang hanya 2 kali, kita juga sekarang mengenal mempertegas sistem presidensil. Jadi sekarang absolute power ada di tangan presiden. Zaman dulu karena mereka adalah mandataris MPR, sampai dulu kasusnya Gus Dur, mungkin Mas Angga ingat, mengimpeach Gus Dur, hanya tinggal mencabut mandatnya dari MPR. Poros tengah yang bergerak. Ya, betul. Poros tengah yang mencalonkan, poros tengah pula yang mencabut. Ya itulah bagaimana politik bisa dibilang munafik dan bisa loncat sana sini, loncat sana sini. Kamu yang mulai, kamu yang mengakhiri. Betul. Tidak ada kepentingan, semuanya tidak ada lawan, yang aja ada kepentingan abadi itu, betul-betul seperti itu. Contoh itu terrefleksikan dalam kisahnya Gus Dur Abdurrahman Wahid waktu itu. Nah, belajar dari kasus itu, tahun 2004 pemilihan presiden diperkenalkan secara langsung. Sehingga sekarang rakyat sendiri yang memilih, bukan lagi seorang mandataris MPR. Jadi mandat seorang presiden itu langsung dari rakyat. Ya, itu perbedaannya antara di zaman-zaman lampau dan zaman sekarang. Zaman dahulu kita hanya memilih parpol, parpolnya menang, mereka bersidang, kita nggak tahu apa yang terjadi, ada isi parpol yang berkhianat atau enggak kita nggak tahu. Intinya begitu votingnya selesai atau musyawarahnya selesai, ditentukanlah seorang mandataris MPR. Jadilah seorang presiden. Mencabutnya, tinggal cabut mandatnya melalui sidang istimewa MPR. Sekarang beda. Presidensial kita dipertegas, sehingga seorang presiden kalau mendapatkan 51% suara dalam pemilu dan memenangkan suara lebih dari setengah
daerah pemilihan, maka dia berhak untuk disumpah menjadi presiden. Nah ini ketegasan kembali soal sistem presidensial kita. Itu yang membedakan. Bukan lagi seorang mandataris MPR. Nah terus tadi Mas Angga juga cerita ke depannya gimana soal arus perubahan dan Ini kita melihat ada 3 arus tentang perubahan undang-undang. Betul Arus sekali. pertama ini kita lihat ada kelompok yang ingin Kembali. undang-undang dasar itu kembali. Kembali ke Kita lihat masa ini kelompok seperti purnawirawan TNI ya, dengan alasan kesetiaan terhadap Pancasila. Lalu ada juga arus kelompok yang ingin mempertahankan undang-undang hasil perubahan parpol. ya, karena parpol selalu lebih dominan nih dengan zaman Iya. sekarang. Ini tahu kita, ini arus kelompok mana nih ya. Lalu yang ketiga adalah kelompok arus yang ingin perubahan lanjutan. Belum Gitu ya. sempurna. Perubahan kelima, akademisi biasanya bergerak, LSM Dianggap Undang-Undang 45 masih punya kekurangan yang harus harus disempurnakan. disempurnakan. Nah, melihat 3 arus ini pergerakannya gimana? Gini Mas Angga, ketiga arus ini mempunyai, kalau ketiga kelompok ini punya justifikasi sendiri, punya alasan sendiri yang mereka pasti merasa paling benar dengan alasan-alasan mereka masing-masing ya. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, ingat masa presidensial jabatan tadi Iya, akan lebih dari 2 periode. 2 periode. Terus kembali juga bahwa seorang presiden akan menjadi seorang mandataris MPR. Sehingga diangkat atau tidak diangkatnya seorang pemimpin negara akhirnya tergantung dengan lobby-lobby apa yang terjadi di MPR nantinya. Iya. Tetap akhirnya kuncinya juga ada di partai politik. Tapi kalau di zaman dulu partai politik kan bisa diatur hanya ada 3, sehingga bisa dikontrol, bisa diawasin, dan bisa diatur lah ke depannya gimana. Dulu kan cuma ada P3, Golkar, PDI. Alat pemerintah kita tahu lah waktu itulah rahasia umum lah itu, golongan karya. Nah kembali ke sana berarti kita sedang membahas soal kemungkinan tidak adanya limit atau pengawasan terhadap seorang mandataris MPR terkait masa jabatan. Tapi hegemoni partai politik akan jauh bisa dibatasi. Nah ini kembali ke romansa tahun 60-an ke 90-an. Yang kedua, tetap seperti sekarang. Maka power dan kontrol ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga partai politik menjadi dominan. Jadi win-winnya nih sekarang balance-nya sedikit berubah ke partai politik. Nah, sekarang partai politik yang paling besar PDIP, Golkar, Gerindra. Partai-partai yang sebenarnya nafasnya sama, partai-partai nasionalis, menguasai parlemen dan mendominasi kabinet, sehingga balance tuh antara parlemen dan presidensil nih. Nah dominasi 3 partai ini ke depannya mereka akan membuat mungkin satu grup ya, mereka akan jadi suatu koalisi. Nah dominasi parpol ini ingin dipertahankan dengan mereka yang mempertahankan arus Undang-Undang Dasar harusnya sama seperti ini. Nah yang ketiga, perubahan Undang-Undang Dasar 45 harus dilanjutkan. Saya nggak setuju hal sebenarnya untuk amandemen kelima aja. Harusnya ada amandemen lain yang memang harusnya itu bisa menyempurnakan Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri. Tadi sebelum mulai kita bahas soal hukum itu sebenarnya menjadi produk politik dari mereka yang terpilih. Asumsi dasar yang dibangun. Asumsi dasar yang Ya, dibangun. hukum merupakan produk politik. Apalagi lihat perkembangannya seperti itu, ini apa sahih berarti? Itu sahih, itu memang betul. Jadi gini, kita ini negara civil law. Negara civil law di dunia ini ada 2 mazhab besar terkait dengan sistem hukum, civil law dan common law. Ya. Di dalam civil law ini itu negara-negara Eropa kontinental, Prancis, Belanda, Secara Eropa akar daratan tradisi mereka kuat. ya. Dari- Dan apa sih ciri khasnya? Mereka itu lebih senang kodifikasi, kodifikasi hukum. Jadi kalau hukumnya ada, penemuan hukum lebih bagus dibuat oleh pembuat undang-undang. Which is dalam hal ini DPR bersama dengan pemerintah. Kita lihat minggu lalu kan kita bahas sedikit soal Perpu KPK ya. Ya. Perpu KPK ditolak oleh masyarakat banyak. Tapi DPR ngotot masukin, pemerintah pun setuju. Setuju. Bahkan tidak akan ada. Tampaknya tidak akan ada revisi. Sudah bahkan. Udah. Udah statement dari presiden tidak akan merubah Perpu KPK. Ini tidak akan menerbitkan Perpu. Tidak akan menerbitkan Perpu ya. Jadi intinya presiden waktu itu tidak mau tanda tangan secara simbolik, mungkin protes, tapi tetap aja nggak terbitin Perpu ya berlaku juga undang-undang. Dengan adanya revisi undang-undang KPK tadi,
Masyarakat mungkin tidak setuju. Secara umum dan secara kelembagaan banyak universitas yang keberatan karena tahu revisi undang-undang KPK ini memasung kemampuan KPK untuk memberantas korupsi kan. Nah, tapi masalahnya dalam sistem civil law apa yang sudah ditulis dan dikodifikasi dalam bentuk undang-undang maka itulah yang berlaku. Walaupun itu tidak sesuai dengan nurani masyarakat. Tapi sebagai defense atau sebagai pembelaannya DPR dan pemerintah, loh kan rakyat sudah terwakili dalam DPR. Dan DPR ini kan lembaga legislatif, lembaga rakyat. Lembaga rakyat. Alasannya begitu ya. Betul. Tapi kan problemnya dengan demokrasi kita adalah satu suara orang yang mohon maaf dengan kapasitas apapun gila sekalipun tetap sama Mas Angga yang sama satu suara juga. Jadi kebayangkan gimana caranya memenangkan pemilu cukup dengan mobilisasi resource besar-besaran. Entahlah itu. Sekarang anggap aja lah nggak ada kecurangan misalnya dalam pemilu. Tapi suara yang ada di kantong-kantong tertentu yang sudah memang secara tradisional mendukung sesuatu, dia nggak peduli tuh kebijakan yang merugikan atau menguntungkan karena hidupnya sama-sama aja, itu nilai suatu suaranya sama. Atau mungkin Mas Angga pernah dengar Noken di Papua, kepala desa mencoblos kertas suara berlaku untuk satu 1.000-2.000 orang tuh untuk suku karena dia kepala sukunya. Betul, dan itu sah. Nah, jadi kan cukup satu orangnya aja. Nah, perwakilan itulah yang akhirnya duduk di DPR. Nah, maksud saya nggak setuju makanya kalau hukum menjadi produk politik. Di negara common law seperti Amerika dan Australia, hukum itu ditemukan oleh hakim yang memutus. Saat tidak ada hukumnya, hakim lah yang akan menemukan. Berarti common law ini lebih yang terlibat adalah para ahli. Betul. Jadi dalam negara common law, hakim memiliki jabatan power mungkin yang jauh lebih kuat dibandingkan seorang eksekutif. Bukan karena jabatan, tapi karena amanahnya dia untuk menjadi penegak hukum. Kalau Mas Angga ke Amerika atau ke Australia atau ke Inggris, fakultas hukum lebih sulit masuk daripada fakultas kedokteran. Bukan masalah materi atau substansinya loh Mas Angga, tapi karena tanggung jawab dan amanah yang akan diemban saat dia lulus sebagai seorang sarjana hukum. Kalau di Amerika saya cuma tahu dari film The Judge itu loh. Yang anaknya. Iya sedikit tuh tentang hukum Amerika. Begini ya. Iya. Yang Robert Downey Jr. itu kan dia sedikit menjelaskan hukum Amerika dan juga kapasitas seorang hakim ya. Betul. Betapa mulianya. Di Australia itu Perdana Menterinya gajinya nomor 2 atau nomor 3 kalah oleh hakim pengadilan negeri setempat. Distrik ya. Pengadilan distrik itu pengadilan hakim distrik itu kayak pengadilan negeri kita ya. Itu gaji Perdana Menteri kalah. Kenapa? Karena memang kesejahteraan orang hakim harus dijaga. Mas Angga mungkin pernah ke zaman Ustadz waktu kita masih muda, zaman ada kasus Watergate. Watergate itu Richard Nixon. Itu iya. Siapa yang berhentiin dia? Hakim ya. Hakim melalui inisiatif seorang jaksa spesial zaman itu terlibat suatu skandal. Hakim jaksanya memproses, saya akan mendakwa Anda, pilihannya Anda mundur tanpa jadi nggak harus bikin malu. Itu apakah benar dalam sejarah Presiden Amerika baru pertama kali ya Presiden itu diturunkan oleh dan sebenarnya banyak di zaman dulu dan memang sebenarnya Presiden-Presiden Amerika itu 40%-nya adalah ahli hukum. Kita contoh ya, misalnya Bill Clinton, ini lawyer, Obama, ahli hukum tata negara, Abraham Lincoln. Itu ya, Abraham Lincoln kan semua praktisi. Iya. Nah, 40% sampai 50% presiden di Amerika Serikat itu lawyer. Nah, Indonesia berarti masuk ke kategori civil law. Kita civil law. Walaupun potensi common law-nya sebenarnya banyak banyak mengadopsi juga kalau bukan. Banyak sekarang kita menyebutnya jurisprudensi. Jadi putusan-putusan hukum dijadikan referensi. Karena undang-undang yang tadi dianggap bisa mengcover semuanya ternyata tidak bisa semuanya mencakup. Nah, kalau mungkin Mas Angga tahu seperti sekarang Donald Trump sedang diinvestigasi oleh FBI. FBI-nya padahal dia ngangkat loh. Setelah dia memberhentikan yang sebelumnya. Yang baru pun diangkat dengan harapan akan jadi ikut sama dia kan bisa diatur. Tapi enggak juga. Ternyata. Kenapa sistemnya dan karena amanah dan etisnya memang dia harus menjalankan hukum. Begitu dia duduk di posisi itu udah nggak ada yang bisa ngatur tuh. Ya, itulah berbeda dengan yang ada di Indonesia ya. Tapi karena mungkin ya itu tadi karena di sana hukum itu bukan produk politik semata.
Satu lagi Bang Ridwan sebelum kita nanti beralih ke Ustadz Hussein, dari perjalanan konstitusi Republik ini kaitannya dengan isu saat ini yang betul jadi fokus pemerintah, karena sudah diakui oleh Presiden dan para menterinya, fokus pemerintah saat ini adalah tahun pertama deradikalisasi. Nah sebenarnya ini yang juga jadi permasalahan ya. Dalam peraturan perundangan, baik di tingkat konstitusional maupun di peraturan perundangan di bawah-bawahnya, definisi radikalisasi ini, radikalnya apa sih? Sebenarnya nggak pernah dijelaskan loh. Jadi misalnya waktu itu Presiden berpidato menyatakan bahwa kita fokus pemerintahan kita untuk melakukan deradikalisasi. Radikalnya ini apa? Apa yang dimaksud dengan radikal? Ingat ya, semua faham ini punya radikalismenya sendiri masing-masing. Semua agama juga punya radikalisme sendiri masing-masing. Agama Buddha dengan radikalismenya yang ada di Myanmar. Itu Buddhis yang kita bisa anggap radikal, tapi tidak pernah arahnya ke teror. Tapi kalau ngomongin soal radikalisme, apa yang dimaksud dengan pemerintah, ini nggak pernah jelas, absurd. Kalau kita ngomongin radikalisme yang maksudnya adalah mendirikan khilafah karena ingin menegakkan syariat, coba Mas Angga perhatiin ya, Undang-Undang Dasar 45 itu alinea awal pembukaan, kalau kita dulu baca itu pembukaan, itu 5 sila Pancasila ada di situ. Ketuhanan yang Maha Esa, dengan rahmat itu kan. Ketuhanan yang Maha Esa, berarti keesaan Tuhan, manusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin dipimpin oleh hikmat hikmat kebijaksanaan perwakilan dan kebijaksanaan dan keadilan sosial terakhir bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini 5 sila Pancasila ini, nanti Ustadz mungkin bisa dijelaskan lebih jauh. Apa yang nggak sesuai sama syariat Islam? Ada di alinea pertama, keesaan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa yang nggak ada di sini? Apa yang nggak ada di syariat tapi juga ada di sila kedua? Ada. Sila ketiga persatuan Indonesia. Dulu Rasulullah mengajarkan bagian persatuan umat Muhajirin dan kaum Ansor. Gimana umat Islam harus bersatu. 4, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Intinya bukan demokrasi. Permusyawaratan. Memang. Itu Islam. Betul. Tidak ada di dalam Pancasila itu ada kata-kata negara Indonesia adalah negara demokrasi. Karena memang harusnya memilih seorang pemimpin itu adalah mereka yang memang mewakili rakyat. Berarti kan 550 orang ini. Islam itu ada ahlul ahli wal aqdi. Betul. Dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial ini maksudnya apa? Berarti kan memiliki rasa untuk memajukan dan memberikan kemandirian ekonomi untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi secara sosial mereka mandiri. Nah, kalau dianggap membela seorang Pancasilais menjalankan semua nilai-nilai Pancasila ini, dia radikal loh. Seorang radikal. Kalau dia radikal membela Pancasila, pasti ada penghargaannya itu, masa enggak? Pasti. Tapi seorang radikal, kalau dia seorang Muslim dan menerapkan syariah dan akhirnya kelima sila ini akhirnya menjadi bisa dibangun, intinya sama. Seorang radikalis Muslim yang ingin menekan syariah pasti akan mencapai nilai Pancasila 5 ini. Karena konstitusi kita nih 5 nilai Pancasila ini ada nih, hidup dalam konstitusi. Itu baru dilihat dari Pancasila, belum dari beberapa pasal di undang-undang yang juga mendukung tentang bagaimana dia berpegang teguh pada ajaran agamanya. Betul. Nah, ini makanya kalau saya rasa sih, saya nggak ngelihat ada radikalisme sebenarnya sih. Ancaman itu memang ada ya, tapi non-existent. Non-existent itu maksudnya memang tidak tinggi. Baik, Bang Ridwan. Ya. Saya akan ke Ustadz. Ustadz ini melihat perjalanannya ternyata ya, konstitusi negara ini, saya jadi teringat ketika buah pikiran para pendiri bangsa ini kan latar belakang itu beragam ya Pak Ustadz ya. Ada yang memang Islami, nasionalis, bahkan komunis pun ada. Mereka bisa merumus, mengonsep, dan sekarang menjadi menjadi acuan dasar gitu. Dalam perkembangan ini Ustadz melihat perjalanan konstitusi negara dalam syariat Islam, pandangannya itu seperti apa sebenarnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita yang hadir pada sore hari ini, Al-Akh Ridwan,
Kang Angga dan seluruh kru yang menemani kita. Begitu juga para pendengar, para pemirsa yang mengikuti acara kita Dialog Hukum pada sore hari ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam raya dan seluruh isinya, menciptakan kita dan menempatkan kita semua sebagai khalifahnya di atas muka bumi. Allah tidak membiarkan kita hidup dalam keadaan liar, tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya menurunkan kitabnya agar menjadi pedoman hidup bagi kita, bukan hanya sekedar pedoman dalam kehidupan atau ibadah ritual, tapi mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Apa yang kita dapatkan pada sila-sila Pancasila, sebetulnya sila-sila ini semuanya merupakan sila-sila yang kembali kepada nilai universal yang juga diperjuangkan oleh Al-Quran, diperjuangkan oleh para nabi dan para rasul. Apabila kita betul-betul tulus memperjuangkan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila, kemudian tumbuh dalam akar keimanan, ada juga kontrol bukan hanya dari luar, tapi kontrol dari dalam, di mana setiap orang merasa dirinya bertanggung jawab di hadapan Allah. Semua perbuatannya bukan hanya disaksikan, didengar oleh manusia, terkadang tersembunyi dari mereka, tapi betul-betul diawasi oleh Allah. Ini pentingnya iman dan hubungannya dengan Pancasila. Para pejuang dan pendiri bangsa kita yang berjuang untuk kemerdekaan kita patut kita hargai. Dan mereka berhasil merumuskan undang-undang dasar yang sebetulnya amat indah. Yang sebetulnya amat indah. Tapi pertanyaannya, apakah cukup undang-undang dasar yang indah tanpa didukung oleh manusia yang bersih? Kita bertanya, mana yang lebih tepat untuk Indonesia? Apakah madhab civil law? Apakah common law? Pasti setiap orang dari kita bakal bingung. Kenapa? Karena katakan kita terapkan madhab civil law di tengah-tengah kita, yang lebih mengutamakan kodifikasi hukum. Kita bertanya, yang memproduk dan menghasilkan hukum siapa? Legislatif. Nah, kalau legislatifnya bukan dari kalangan-kalangan yang bersih, yang beriman, yang bertanggung jawab di hadapan Allah, produk hukum tersebut produk politik seperti yang kita bicarakan tadi. Betul tidak? Kalau kita kembali ke madhab common law, di mana peran hakim begitu besar, bukan hanya berdasarkan hukum yang tertulis, seorang hakim bisa berijtihad, melihat situasi dan keadaan. Karena kalau hanya kepada hukum yang tertulis, bisa-bisa keadilan menjadi korban. Betul. Di mana seorang hakim melihat, oleh karena itu ada dewan juri kan? Betul. Dewan juri juga untuk apa? Mengawasi. Untuk mengawasi apakah orang ini bersalah atau tidak bersalah. Nah, kita bayangkan di negeri kita, hakim-hakim ya, yang menjadi hakim dan diangkat, siapa yang mengangkat mereka? DPR. Yang mengangkat mereka DPR. Mereka merupakan orang-orang yang dipilih oleh DPR. Lalu kita bertanya, apakah anggota DPR ini betul-betul mewakili rakyat? Kalau mereka mewakili rakyat, kenapa di saat rakyat menolak kebijakan keputusan mereka tidak didengarkan? Kan pertanyaan betul-betul muncul. Oleh karena itu, fokus perhatian kita ini bukan hanya membenahi ketatanegaraan kita, tapi juga harus betul-betul memiliki apa? Instrumen yang dapat melahirkan wakil-wakil rakyat yang bersih, yang baik, yang terseleksi, dan juga melahirkan pemimpin yang baik. Karena seperti yang antum katakan tadi, sistem demokrasi negeri kita pada saat ini paling kacau. Betul. Dinamakan demokrasi kapitalis kan? Demokrasi kapitalis di mana setiap partai itu, ya, kita tahu mereka bisa menerima donasi besar-besaran tanpa ada batasan, ya, dari mereka-mereka yang punya kepentingan yang kelak akan mengendalikan orang-orang yang mereka angkat. Tidak mungkin mereka akan diberikan dana, diberikan dukungan, tahu-tahu lupa kepada apa? Kepada orang-orang yang memberikan donasi buat mereka. Jadinya partisan ya. Beda dengan Amerika. Kalau Amerika kita tahu bahwasannya setiap partai itu tidak bisa menerima suntikan dana yang melebihi batasan tertentu. Kemudian juga kan diaudit, diawasi.
Partai juga cuma dua, Ustaz. Demokrat dan Republik. Demokrat dan Republik. Walaupun ada partai kecil, Iya. tapi tidak punya peran sama sekali. Dan dua partai ini sudah ada dari zaman bahla, ibarat kata. Jadi ibarat kata seorang konglomerat yang ingin menggunakan partai sebagai kendaraan sulit, karena partai yang dipakai justru lebih besar Betul. dari konglomerat itu. Jadi secara historis memang parpol di sana ya beda. Ya, Dan di samping itu kita bedakan rakyat Amerika dengan rakyat Indonesia. Rakyat Amerika ini rakyat merdeka, rakyat yang cerdas, yang bisa menyuarakan, dan mereka bukan orang-orang yang demi sesuap dua suap nasi, demi bingkisan mereka akan merubah pendirian mereka. Rakyat Amerika, rakyat yang sudah cukup sejahtera, cukup mampu, oleh karena itu mereka tidak mau sama sekali apa? Diperlakukan bagikan budak. Nah di Indonesia ini masyarakat kita kesian yang luar biasa. Di tengah-tengah demokrasi kapitalis yang menyamakan orang yang waras dengan orang yang tidak waras, suaranya sama. Orang yang berilmu, yang tidak berilmu sama, yang berakhlak dan tidak berakhlak sama. Ini bakal menghasilkan betul-betul pilihan-pilihan yang amat mengerikan. karakter feodalnya masih Betul. kuat. Jadi demokrasi kapitalis di Amerika masih jauh lebih baik dibandingkan demokrasi kapitalis negeri kita nih. Yang betul-betul memberikan wewenang dan keluasan bagi partai untuk berbuat sesuka hati mereka. Dan juga membuat partai juga tersandra oleh mereka-mereka yang menjadi donatur di belakang layar. Jadi pertanyaannya apa betul wakil-wakil rakyat mewakili rakyat? Kemudian apakah betul produk-produk hukum yang mereka telurkan itu betul-betul murni untuk kepentingan rakyat dan sesuai dengan sila-sila Pancasila? Saya setuju. Sila-sila Pancasila ini menjadi acuan bagi kita semua. Hingga semua rakyat memiliki kesempatan yang sama. Menikmati keadilan perlakuan yang sama. Bukan hanya orang Islam. Orang di luar Islam juga dizalimi. Kita wajib untuk membela. Karena kalau kezaliman kita biarkan pada seseorang, satu hari akan berbalik pada kita. Ya. Kita rakyat Indonesia tidak boleh menerima kezaliman. Kita wajib membela keadilan walaupun keadilan akan merugikan kita. Walaupun keadilan akan berpihak kepada lawan kita, kita wajib membela haknya. Tapi umat Islam saat ini betul-betul telah terkontaminasi. Bukan hanya masyarakat bawah, bahkan tokoh-tokoh agama juga banyak yang terkontaminasi, di mana mereka bukan membela keadilan, tapi lebih berpihak kepada kelompok, kepada golongan. Kalau orang dari kelompok mereka berbuat salah, mereka bela. Mereka carikan alasan yang bermacam-macam. Kita hilang rasa keadilan. Oleh karena itu, baik kelompok-kelompok nasionalis ya, yang mengatasnamakan Pancasila tidak lagi Pancasilais, bahkan kalangan-kalangan Islam juga kita lihat ya, masih banyak belum memahami nilai Islam yang sebenarnya. Padahal Allah dalam Al-Quran berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Innallaha ni'imma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada ahlinya. Kenapa Allah sebutkan amanat? Karena kehidupan kita semua, jabatan, semua yang kita miliki bersifat amanat. Yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu seorang yang memilih bakal ditanya oleh Allah, kenapa kamu pilih pula? Begitu juga yang dipilih ya. Pada saat mengambil kebijakan keputusan, itu juga amanat yang bakal ditanya oleh Allah Ta'ala. Allah memerintahkan kalian betul-betul untuk menyerahkan amanat kepada ahlinya. Kalau kalian memimpin, memberikan keputusan, hendaklah kalian putuskan dengan adil. Apa arti adil? Al-adil dalam Islam keseimbangan. Oleh karena itu kalau dua kesebelasan hasilnya 0,011 dikatakan ta'adul. Allah gunakan kata al-adlu yang berarti keseimbangan. Di mana apa? Di mana keadilan itu mirip dengan air walaupun dalamnya berbeda, permukaannya sama. Jadi keadilan tidak dapat disesuaikan dengan kepentingan kelompok manapun juga. Jadi Allah perintahkan kalian, wahai para pemimpin, di saat kalian memimpin pemerintah, pimpinlah dengan adil. Ini merupakan bimbingan petunjuk yang Allah berikan buat kalian. Ya. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi dengan betul-betul apa? Dengan bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada keimanan di hati kita. Ada juga kontrol yang langsung pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari pengawasan KPK, kepolisian, dan lain sebagainya, orang yang beriman akan berhati-hati. Nah sekarang bahayanya justru apa? Tata negara kita ini diputuskan hubungannya dengan Allah. Kalau orang berbicara tentang Allah dan agama,
mereka mengatakan bahwa ini merupakan gerakan radikal. Seperti yang tadi Akh Ridwan katakan, sebetulnya apa sih definisi radikal? Dulu Belanda ketika menghadapi para pejuang kemerdekaan, mereka katakan kaum radikal. Jadi kata radikal ini sebetulnya kata yang bisa digunakan oleh setiap penguasa untuk menyerang lawan-lawan politiknya dan menuduh mereka sebagai kalangan radikal. Kita tahu bahwa undang-undang dasar itu kan hasil kesepakatan. Betul. Bukan datang dari langit. Betul. Bukan sesuatu yang suci, hasil kesepakatan. Yeah. Di mana kesepakatan yang baru bisa apa? Berubah. Bisa berubah. Nah, kalau seandainya ada gerakan masyarakat di bawah ingin mengatakan mendirikan khilafah, apakah merupakan dosa? Apakah merupakan gerakan radikal? Selagi mereka berjuang melalui jalan yang benar, tidak sama sekali melakukan tindakan teror, tidak melakukan gerakan-gerakan yang apa? Yang katakan mencemarkan, yang merusak atau melakukan penindasan pemaksaan, apakah dikatakan radikal? Mereka punya hak berjuang. Kalau seandainya disambut oleh rakyat, rakyat menyetujui, kemudian mereka melahirkan anggota DPR ya, yang mewakili aspirasi mereka, itu hak mereka. Sebagaimana juga kalian punya hak yang sama untuk memperjuangkan gerakan kalian. Kalau mengacu kepada demokrasi yang benar. Kalau mengacu kepada demokrasi Pancasila bahkan. Ya, ya. Kan berdasarkan kemufakatan, Iya. betul tidak? Bukan berdasarkan kepentingan kelompok, golongan, atau penguasa di atas. Jadi mereka yang pro khilafah, mereka dengan cara yang baik, melalui cara-cara yang betul-betul terhormat, mereka menginginkan peran manusia kembali sebagaimana yang diciptakan Allah sebagai khalifah. Di mana tidak ada seseorang yang menjadikan dirinya sebagai Tuhan, penguasa terhadap orang lain, di mana seorang pemimpin dan rakyat punya kedudukan yang sama di hadapan hukum. Itu bukan masalah. Oleh karena itu kata radikal ini sebetulnya merupakan istilah yang bisa digunakan setiap orang untuk berhadapan dengan lawan politiknya. Seperti kata ekstremis. Betul. Kita bertanya kata ekstrim itu sebetulnya apa sih definisinya? Apa tolok ukurnya? Kalau tolok ukurnya katakan, ya, kepentingan-kepentingan penguasa, maka semua gerakan yang mengancam kekuasaan dianggap ekstremis. Kalau tolok ukurnya katakan umpamanya Pancasila, yang keluar dari Pancasila dianggap ekstremis. Kalau tolok ukurnya agama, maka kaum agamawan mengatakan orang-orang yang tidak apa? Tidak sejalan dengan ketentuan agama adalah ekstremis. Jadi kata ekstrim kan keluar dari garis, melampaui batas. Jadi kata-kata ini harus diperjelas apa arti ekstremis, apa arti radikal, kemudian apa sebetulnya cara yang benar untuk berhadapan dengan deradikalisasi. Kalau salah saya khawatirkan ada gerakan-gerakan ekstrem yang bersembunyi, yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak luar, pihak-pihak asing. Baik ekstremis dari kalangan agama, seperti yang kita lihat di kalangan Suriah, di Irak, di mana tempat, itu yang melakukan bukan hanya kalangan agamawan. Dari setiap kelompok kalangan ekstrem mereka yang ditempa, dibina, dilatih, dipersiapkan, mereka yang menimbulkan pergolakan. Betul. Kalau suasana terbuka, kebebasan berbicara dengan akhlak dan adab yang baik diberikan setiap kelompok, tidak akan sama sekali mereka punya kesempatan. Tapi begitu disumbat, begitu ditekan, begitu dihempit, seperti selang. Semakin diperkecil dia punya mulut, semakin apa? Sampai patah Arab mengatakan al-baghat yuwalidul infijar. Tekan akan melahirkan ledakan. Oleh karena itu cara yang paling baik berhadapan dengan mereka ini yang lugu. Ya, mereka lugu kebanyakannya, yang lugu, ya, yang tidak tahu kebenaran. Pemerintah seharusnya mengajak mereka berdialog secara terbuka di televisi. DPR membuka dirinya, betul enggak? Kepolisian juga melaksanakan apa? Melaksanakan peran mereka, bukan melaksanakan apa? Kepentingan-kepentingan penguasa di atas, tapi betul-betul memberikan pencerahan pada rakyat. Pengayom juga. Pengayom, karena mereka sama-sama ingin membangun bangsa negara kita. Jangan sampai yang di bawah ini kelompok-kelompok yang bersembunyi, yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang punya intrik dan kepentingan, ya, bisa menghasut masyarakat banyak. Coba kamu ungkapkan apa kira-kira keinginan kalian. Presiden membuka dirinya untuk menyambut rakyat dan wakil-wakil di bawah ini. Kalau dibuka, diberikan kesempatan, insya Allah tidak akan ada sama sekali apa. Tapi kalau ditekan, bisa ditekan, disumbat, ditutup, saya khawatir nanti ya, akan terjadi waliyahzubillah kejadian-kejadian terulang seperti pada masa-masa dahulu. Nah, Ustadz, kalau saya melihatnya begini. Tahun 60-an baru dimulai itu ada dua blok besar, komunis dan barat. Ya. Komunis berperang,
melawan blok barat. Dua-duanya punya resources, punya justifikasi sendiri. Secara internasional mereka punya dukungan sekutu-sekutunya mereka. Soviet dengan Kubanya, dengan Korea Utaranya, negara-negara satelitnya, CIS waktu itu, Amerika dengan sekutu-sekutunya, Inggris, Perancis. Ini mereka menciptakan 2 blok. Di zaman ini, Bahkan waktu itu kita tahu Cina kemana ya? kita nggak tahu Cina kemana sebenarnya. Cina kita nggak tahu. Cina tuh sudah bersiap diri tuh untuk 30-40 tahun ke depan. Nah, 2 blok ini udah ada. Tapi kita nggak pernah dengar ada namanya ekstremis Islam, Ya. teroris Islam, tuh nggak ada. Ini nggak pernah didengar nih. 90-an, tembok Berlin runtuh, Soviet pecah, Jatuh. Amerika timbul sendiri sebagai kapitalis. Negara kapitalis dengan segala kemampuannya menguasai dunia. Muncullah analisa buku itu. Clash of Civilizations tadi, bahwa Sam perang, Huntington tuh. betul, karena perang itu sekarang sudah tidak antar negara tapi antara kultur. Jadi memang sudah diprediksi dan memang musuh ini harus diciptakan. Karena waktu itu Islam yang dimanfaatkan oleh Amerika terus masuk Osama bin Laden ya, oleh CIA ditaruh di Afghanistan untuk memerangi Soviet. Berarti kalau mulai awal 90-an ini kita udah 80-an malah ya. 80 udah masuk di setengahnya, setengah Betul, era ya. betul, setengah era. Jadi yang dimaksud dengan Osama bin Laden teroris terbesar musuh Amerika ini sebenarnya adalah teroris yang diciptakan oleh Amerika sendiri untuk melawan Soviet di zaman itu. Nah, di awal tahun era 90-an menjelang tahun 2000-an ini ada semacam stereotyping. Umat Islam yang keras, seorang ekstremis, maka cenderung melakukan kekerasan. Diciptakanlah tuh emblem baru, tampilan baru, dan logo baru, terorisme. 2001 pecahnya. Pecah nih, timbulnya nih, 2001 terus berlanjut. 2007-2008 ke atas, umat Islam pada umumnya sadar bahwa kekerasan tuh memang kita pengen dipisahkan. Yang namanya teror, kekerasan itu perbuatan yang dilihat dari perbuatannya, bukan subjeknya, bukan orangnya. Dilihat bukan agamanya, bukan umatnya, tapi apa perbuatannya. Ini kekerasan, teror dipisahkan. Umat Islam kembali ke rahmatan lil alamin, memberikan rahmat dan kuncinya dakwah. Malah justru 2007 itu lagi masa-masa panas-panasnya itu. Betul. Arab Spring muncul, deradikalisasi proses Densus di Indonesia kita tahu gerakannya gimana. Tapi sekarang Densus ini sama seperti Amerika di tahun 90-an. 90-an. Punya senjata, punya resources, nyari uang dari senator, tapi musuhnya mana? Belum ini. Nggak ada musuhnya. Iya, belum ada Karena musuhnya lagi. komunis mundur, komunis Iya. pecah, Soviet pecah. Nah terus nih kalau komunis pecah 3 tahun lagi senat nggak akan ngasih kita duit nih. Bang Ihsanuddin sampai bilang begini, Amerika itu sampai kepusingan, ini pabrik senjata itu mau dikemana? Itu nomor 2 loh ya. Dan Itu bukan nomor hanya 2. itu yang dikhawatirkan juga oleh Amerika. Kalau Amerika tidak memiliki musuh bersama, akan berbalik nanti apa? Terjadi pertentangan internal dalam negeri Amerika antara kelompok negro, antara ini, antara kulit putih. Iya. Artinya berbagai macam persoalan. Nah itu disadari oleh Trump, Zat. Iya. Betul. Iya. Itu yang saya Kayak bilang iya. kenapa Trump ini sebetulnya, saya jujur aja, saya bukan pendukung Trump, bukan simpatisan Trump, tapi justru apa yang dilakukan Trump mungkin lebih baik dari presiden-presiden sebelumnya. Terkait bahwa dia nggak mengurusin orang lain. Tapi white supremacy. White itu yang supremacy. Kalau dia ngomongin soal dia memusuhin Islam, betul. Tapi yang dimusuhin bukan cuma Islam aja, Yahudi juga dimusuhin. Dan kelihatannya kalau Antisemit dia nih. seandainya tindakan-tindakan Trump terus berlangsung menguntungkan umat Islam. Umat Islam bisa lebih apa? Bisa lebih solid dan kompak. Jadi kalau kita lihat Ridwan, kita ini sebetulnya dalam semua aktivitas pemerintahan-pemerintahan di negara-negara Islam atau mayoritas penduduk yang beragama Islam, secara umum kita masuk dalam perangkap proxy war. Betul. Amerika, kemudian juga kita tahu blok Rusia, Cina, dan lain sebagainya. Demikian pula Eropa. Mereka tidak lagi mau mengurangi perang pada peperangan dunia kedua dulu. Dengan mempergunakan militer, ya. Kemudian juga biaya yang cukup mahal, korban yang berjatuhan. Belum lagi setelah perang juga orang yang cacat yang mereka harus biaya. Trauma yang dihadapi oleh rakyat Amerika kan? Banyak. Sampai orang banyak yang melarikan diri dari wajib militer. Ini kan trauma yang cukup besar. Sampai sekarang ini traumanya masih apa? Masih tersisa. Oleh karena itu cara yang paling bagus mereka lakukan proxy war. Kasus Suriah. Apakah betul murni dari gerakan Islam? Betul. Kan kita tahu bagaimana istri dari Bill Clinton, Hillary Clinton, mengumumkan di Kongres Amerika bahwa mereka ini orang-orang yang kita latih, yang kita didik, yang kita biayai, kita persenjatai, sekarang berbalik musuhi Amerika. Dari mulai Usama bin Laden termasuk juga kasus Suriah. Semua orang-orang yang dilatih.
oleh Amerika. Itu emailnya Hillary yang bocor yang akhirnya diungkap sama Trump. Iya. Karena memang waktu itu kebanyakan Zionis ini pengennya Hillary yang menang dari Demokrat. Itu nggak ada yang nyangka. Trump menang tuh nggak ada yang sangka. Di luar sangkaan. Itu luar sangka. Dan kita lihat di YouTube itu ucapan Hillary di hadapan Kongres langsung kita dengar. Disiaran di CNBC kalau nggak salah itu. betul, ada. Dia bicara langsung bahwa ini semua orang-orang yang kita latih. Jadi kalau kita lihat baik kejadian Suriah, kejadian Irak, kejadian Libya, kejadian Yaman, semua itu tidak lepas dari peran mereka-mereka yang ingin menciptakan konflik internal di setiap wilayah yang terjadi dengan tujuan untuk apa? Untuk menjalankan misi kepentingan mereka. Dan Indonesia termasuk sasaran proxy war. Betul. Kita tahu ada blok Cina, ada blok Amerika, Blok Rusia. ada blok Rusia, ada blok Barat. Barat. Semua ini punya kepentingan di negara yang kaya raya. Nah kita bodohnya bangsa Indonesia ini mau menjadi alat mereka. Karena sebagian orang kita ada yang silau oleh apa? Oleh kehidupan dunia, oleh jabatan, oleh pengaruh. Mereka tahu sebetulnya digiring kemana, tapi mereka terpesona oleh berbagai macam apa? Tawaran yang menarik, hingga mereka menutup mata dari mulai produk hukum yang mereka produksi, bukan lagi mementingkan kepentingan negara, stabilitasnya, kedaulatannya, tapi yang penting buat mereka, kepentingan mereka pribadi. Jadi 350 tahun sekolah nggak lulus-lulus nih. Iya. Jadi kalau kembali ke dua mazhab hukum tadi yang civil law sama common law, ancaman-ancaman proxy war dan tantangan dari luar itu paling rentan itu di Nggak bisa dibandingin begitu, masa nggak? Kalau common law terus integritas seorang hakimnya bisa kita pertahankan tinggi. tapi kan dari bagus, pihak pasti itu pun nggak ada diserang kan oleh mereka. Iya betul. Hakim ini Berarti juga kan yudikatif, legislatif, eksekutif. Karena semuanya. kepercayaan trust terhadap hakim-hakim nggak ada sama sekali. Betul. Nah kalau civil law yang memproduksi hukum-hukum, ya, kita tahu orang-orang yang kualitas, ya, kecintaan mereka kepada bangsa mereka, bahkan keterikatan mereka dengan Pancasila itu hanya sebatas slogan, tidak betul-betul apa. Kalau betul-betul cara hidup mereka kan terlihat bagaimana seorang Pancasilais. Akhirnya malah kita pengen melihat produknya Belanda yang memang secara ketatanegaraan mereka yang berdasarkan kerajaan itu di Eropa juga mereka berpegang teguh terhadap hal itu ya. Belanda bagaimana kerajaan bisa melindungi tadi unsur-unsur salah satu yang bisa melindungi para penerbit atau para pengonsep hukum di negaranya itu betul-betul dilindungi gitu. Kita ambil contoh bisa kita ambil contoh baik Belanda maupun Amerika. Ketika Mesir kewalahan berhadapan dengan Dr. Profesor Umar Abdurrahman yang buta, yang dikenal dengan singa dari lembah Nil. Ini seorang tokoh yang kalau berceramah atau membacakan Al-Quran, orang yang tidak sengaja mendengar bergetar hati mereka. Sampai akhirnya Mesir meminta kepada Amerika, ya, untuk menerima Umar bin Abdurrahman agar Mesir aman dan sentosa. Dikirim ke Mesir. Ke Amerika. Ke Amerika. Ke Amerika. Waktu dikirim ke Amerika, ketika terjadi ledakan World Trade Center, bukan yang di mana? New York, tapi yang di Oklahoma. Yang pelakunya teroris lokal. Yang dituduh Umar Abdurrahman sebagai pelaku. Lalu seorang advokat membela Umar Abdurrahman. Membela dia, kemudian keputusan hakim bahwa dia seorang yang innocent. Tidak bersalah sama sekali. Padahal upaya dari pemerintah Mesir, begitu pula pemerintah Amerika, untuk menjebloskan dia dan melibatkannya dalam skandal yang membuat dia layak untuk dikenakan hukuman. Akhirnya karena Amerika tidak berdaya, kembali lagi ke Mesir. Betul. Karena hakimnya tidak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli. Soalnya Begitu juga di Belanda kita lihat. Di Belanda ada satu kasus. betul. Bagaimana kita lihat ya, seorang warga asing begitu pula di Australia datang ke sana, nasib yang terkatung-katung, menuntut kepada pihak advokat tidak punya apa-apa sama sekali. Si advokat tampil untuk membela haknya hingga dia menerima revisi dan hak-hak yang melindungi diri. Padahal dia nggak punya apa-apa sama sekali untuk membayar. Kita lihat di Australia pun demikian, beberapa banyak kalangan imigran yang datang ke Christmas Island, ya, melemparkan diri mereka dalam keadaan kehausan karena menyeberangi lautan India melintasi Indonesia. Sampai di sana kita saksikan bagaimana para advokat membela hak-hak mereka, menempatkan mereka dengan tempat yang selayak-layaknya, memasukkan mereka ke dalam rumah sakit, di bawah pemeriksaan, bagaimana lembaga sosial semua turun. Padahal ini bukan warga mereka yang asli. Ini warga-warga Arab yang mungkin selama ini banyak telah menimbulkan kerugian mereka, ya. Kerugian dan beban, terjadi keributan di antara warga Lebanon dan lain sebagainya. Jadi kita lihat bedanya antara rakyat kita dan rakyat mereka. Kita harus akui walaupun kita orang Islam,
kita harus akui kebenaran yang ada pada pihak lain, kita harus hargai. Kalau kita ingin maju, seperti yang Syauqi katakan, dasarnya akhlak. Kalau akhlak itu bangsa baik, maka negara tersebut akan terus maju. Tapi di saat akhlak satu bangsa tidak baik, maka negara tersebut akan hancur. Dan kita bicara akhlak bukan bicara etos ya. Kalau etos dengan akhlak berbeda. Etos itu asalnya dalam bahasa Latin kedok. Kalau akhlak itu sesuatu yang mengakar dalam jiwa, yang terbangun dari mulai apa? Dari mulai dia kanak-kanak hingga mengakar. Tapi kalau etos itu seperti katakan pramugari di pesawat, senyum sama penumpang, kemudian memberikan minuman. Coba ketemu Di pinggir jalan. di pinggir jalan, dia tidak akan melakukan hal yang sama. Begitu juga sales, marketing dan lain sebagainya kan. Iya. Tapi kalau akhlak itu dimanapun dia berada, kapanpun terhadap siapapun sikapnya sama. Oleh karena itu kata akhlak dalam bahasa Arab yang berasal kata dari khuluq sama dengan kata al-khalq, sesuatu yang memang mengakar dalam diri manusia, telah ditanamkan oleh Allah. Nah, peran orang tua, guru, ya, begitu pula peran para nabi mengasuh hingga melahirkan karakter yang betul-betul menyatu dengan dirinya. Nah, Indonesia selama 350 tahun pada masa Belanda, kemudian masa kemerdekaan kita jumpai ternyata akhlak dulu pada masa Belanda masih lebih baik. Walaupun di bawah penjajah. Masih terbiasa dengan kejujuran, terbiasa dengan kebersihan. Kalau mereka bertengkar, berhadapan dengan pihak asing, atau bersama sesama saudara mereka masuk ke pengadilan, yang benar yang akan dibela. Oleh karena itu ingat nggak orang-orang Arab dulu? Orang-orang Arab yang datang dari Hadramaut ya, ke Indonesia, mereka berniaga, berdagang, ya. Kemudian mereka sering bersentuhan dengan hukum. Oleh karena itu banyak dari mereka yang menghafal pasal-pasal dan ayat hukum. Iya, iya. Waktu mereka menghadiri pengadilan, sampai hakim bertanya, Tuan Fulan, ini pada pasal berapa, ayat berapa, langsung dia mengatakan pasal sekian, ayat sekian. Ini true story. Kenapa? Kenapa mereka sampai bersemangat menghafal hukum? Karena siapa yang menguasai hukum, ya, bisa selamat dari apa? Dari pelanggaran-pelanggaran. Dan di saat menguasai hukum, mereka bisa membela hak mereka. Rakyat Indonesia hampir kebanyakan dari kita ini nggak tahu hukum. Oleh karena itu sering tanah mereka dikuasai. Betul nggak? Hak-hak mereka juga diambil. Yang melakukan adalah orang-orang yang mempermainkan hukum, rakyat tidak mengenal hukum. Oleh karena itu dibutuhkan saat ini membenahi masyarakat kita. Baik kita kembali kepada common law. Sebetulnya common law ini merupakan hal yang bagus sekali. Di mana seorang hakim mirip dengan seorang mujtahid dalam Islam. Betul. Di mana, contohnya jangan jauh-jauh. Dalam hukum Islam, seorang pencuri itu kalau dia mencuri dengan jumlah sekian, dikenakan potongan tangan. Di sini ada peran hakim, bukan melanggar hukum Islam. Di mana Rasulullah mengatakan idra'ul hudud bisyubhat. Kalau ada syubhat pada pencuri, dia mencuri bukan karena profesi, karena desakan yang mendesak dirinya, hukum bisa dibatalkan. Oleh karena itu seorang mujtahid atau seorang hakim melihat, diperiksa latar belakangnya, pekerjaannya, kenapa dia mencuri, ditanya semua. Setelah terbukti bahwa dia mencuri, bukan karena profesi, karena anaknya sakit, karena kebutuhan untuk makan, di mana orang lingkungan tidak memberikan bantuan buat dia, bukan hanya tidak dikenakan hukuman potong tangan, justru orang tersebut dicarikan pekerjaan yang dapat menghidupkan dirinya sebagaimana rakyat, ya, dengan penuh kelayakan sebagaimana yang terjamin oleh Pancasila ini, keadilan sosial, ya, diberikan perlindungan dengan baik. Begitu juga masalah kesehatan. Seharusnya pemerintah bukan menaikkan biaya BPJS, malah seharusnya membebaskan Biaya. di mana disiapkan anggaran untuk betul-betul memberikan layanan kesehatan yang penuh sebagaimana yang kita jumpai di negara-negara seperti Belanda. Saya punya sepupu ingin berobat di Indonesia, rahangnya rusak membusuk, biaya terlalu besar, nggak mampu. Akhirnya dia berusaha untuk berangkat ke Belanda, sampai di Belanda, dapat visa, bekerja di Belanda. Sebulan dia bekerja, dia mengeluhkan sakitnya. Langsung pihak perusahaan mengirim dia ke rumah sakit, harus dioperasi segera. Pihak rumah sakit tidak bertanya mana izin tinggal kamu, tidak. Ini bukan urusan rumah sakit, ini urusan migrasi. Hak asasi manusia yang dikedepankan. Betul. Ditanya pihak rumah sakit, perusahaan mengoperasikan dia, kemudian dioperasi. Setelah selesai dioperasi, selama waktu istirahat pemulihan, perusahaan memberikan dia gaji. Padahal ini orang baru bekerja sebulan. Dan kalau diperiksa latar belakangnya, rahangnya dirusak bukan baru semenjak dia bekerja di Belanda. Jauh-jauh hari rusak. Tapi mereka tidak lihat semuanya. Oleh karena itu, pantas kalau rahmat Allah turun di sana,
diangkat dari sini. Hujan lama tidak turun, kemudian juga lahirnya radikalisme, lalu muncul upaya deradikalisasi. Kalau mereka melakukan cara yang salah, akan menimbulkan letupan, ledakan, saya khawatir. Nggak penting caranya salah atau enggak, Ustadz. Iya. Yang penting anggarannya udah turun, Ustadz. Nah itu Yang penting anggarannya ya. Yang penting anggarannya udah turun. Ustadz ketika kita tadi dengar cerita-cerita tersebut, itu kan negara yang memang hukum itu berdiri melindungi hak-hak warga negaranya. Kita bandingkan dengan ya kita kembali ke konstitusi negara kita, walaupun hak asasi manusia sebagai tujuan, tapi kan dalam prakteknya apalagi dalam kasus beberapa belakangan ini, hukum itu dibuat untuk memproteksi 3 lembaga tadi. Eksekutif, yudikatif, bahkan legislatif, bahkan yudikatif. Nah, yang memproteksi rakyat. Kita kan waktu itu bahas 2 minggu lalu ya, gimana bisa pasal seorang hakim kalau dihina atau dikritik hasil putusannya, maka yang kritik bisa dipidana. Ingat nggak rancangan undang KUHP yang baru 2 minggu lalu kita bahas itu. Nah, hukum sebagai proteksi pelindungan warga ini gimana, Bu? Sebenarnya gini, problemnya itulah karena politik hukum. Kalau negara sivil kayak kita memang politik hukum itu menjadi kunci. Jadi hukum ditulis oleh mereka yang menguasai arena politik. Inilah kunci permasalahannya. Ini Mas Angga, kita ambil contoh. Mas Angga sekarang anggap dikriminalisasi. Saya punya resources, saya punya kenalan, laporin polisi. Kriminalisasi penyiar. Misalnya, dibawa ke kepolisian, dibawa ke kejaksaan. Ini misalnya 2 lembaga ini kong kali kong lah, karena dua-duanya kan di bawah eksekutif. Dua-duanya pelaksana politik hukum pemerintah, di bawah presiden. Tapi begitu dibawa ke pengadilan, hakim berhak nggak bilang bahwa Mas Angga nggak bersalah? Berhak loh. Berhak. Nah, kalau kuncinya sekarang ada di hakim, dan mereka melihat semua proses yang dijalankan oleh 2 lembaga ini korup atau rusak, ini setelah 5-10 tahun juga akan mau nggak mau akan baik sendiri. Karena kenapa? Wah, nih kalau kita nggak benar kerjanya nih, kita bikin malu nih. Nah, masalahnya kalau Mas Angga lihat di Google, di New York itu ada seorang kulit hitam, bukan dikriminalisasi, polisinya salah melakukan prosedur. Akhirnya hakim memutus dia 12 tahun atau 10 tahun penjara, saya nggak hafal. Pokoknya dihukum bersalah. Tapi karena memang ada manipulasi alat bukti oleh detektifnya waktu itu. Keungkap lah. Karena teknologi zaman itu belum ada DNA, sekarang ada DNA. Ada pelaku aslinya, Ustadz. Digugatlah secara perdata nih. NYPD, New York Police Department, wali kota, dan siapa waktu itu ya? Kantor kejaksaan setempat. Semuanya digugat. Hakim merasa, oh ini ada manipulasi data, you menzolimin orang ini. Tahu nggak diganti rugi berapa? 48 juta dolar. 600 miliar rupiah. 3 lembaga tadi yang harus bayar. Gimana cara bayarnya? Berarti kan kalau dia nggak bisa bayar, dilelang tuh aset-aset kota. Beneran dilelang. Aset-aset Pemkot tuh dilelang, bayar buat dia. Karena dia nggak mau ngelakuin itu, akhirnya settle. Diangkat 30 juta dolar. Kita dari tunai segini, 30 juta bayar bertahap. Gimana lihat tuh seorang eksekutif, lembaga pemerintahan kota, begitu hakim sudah memerintah, jalan. Tapi kalau di sini susah. Sementara di sini. Bahkan ada yang sudah kasus di Tegal. Satu orang nabrak seseorang, anak orang miskin meninggal dunia. Dibawa ke polisi, ditetapkan ya di pengadilan, dikenakan kalau tidak salah 25 juta ganti rugi buat pihak keluarga. Lalu si pihak keluarga minta lebih karena kondisi mereka yang susah, kehilangan yang betul-betul menyedihkan. Yang menjadi pelaku kejahatan mengatakan apa? Satu lagi anak kamu saya tambahkan 25 juta. Jadi harga manusia di negeri kita ini begitu murah. Yang mahal hanya mereka-mereka yang punya kekuatan, uang, pengaruh yang dibela hak mereka. Sedangkan rakyat di bawah. Oleh karena itu ini betul-betul harus apa? Harus diperhatikan bagaimana hukum ini betul-betul melindungi rakyat, melayani rakyat, memperjuangkan kepentingan mereka, dan nama pemerintah harus diganti sebetulnya. Karena kata memerintah itu, ya, akhirnya apa? Atas bawah. Ada yang merintah dan diperintah. Ya, seharusnya bukan lagi pemerintah, tapi kita berharap mereka-mereka ini menjadi pelindung, pengayom rakyat. Dan mereka berusaha berjuang sesuai dengan peran mereka. Dan di negeri kita, rakyat kita ini, mungkin karena lama hidup dalam penjajahan, rakyat seharusnya di saat pejabat datang itu bukan datang dengan nunduk-nunduk melayani mereka, menciptakan seragam rapi untuk menyambut mereka, bahkan sedih di saat pemimpin tidak datang.
maaf Pak Wali Kota nggak bisa datang diwakili oleh wakil wali kota, mereka bersedih. Atau lurah tidak datang diwakili oleh wakil. Padahal seharusnya rakyat itu tahu bahwa mereka itu sebetulnya bekerja untuk rakyat. Bukan rakyat bekerja untuk mereka. Jadi seharusnya mereka menempatkan posisi mereka cukup baik. Tapi sayang, mereka tempatkan posisi mereka sebagai pelayan, sedangkan pemimpin di atas itu sebagai orang-orang yang dilayani. Akhirnya hubungannya tuan dan budak. Nah, mana mungkin akan terjadi dan tercipta keadilan. Kalau di Amerika ada nggak begini? Enggak. Di Amerika nggak ada sama sekali. Bahasa Inggrisnya government itu kata dasarnya govern mengatur. Dan setiap pemerintahan Amerika dipanggilnya sebagai administration. Kita sekarang namanya Trump administration, Clinton administration, berarti administrasi. Mereka sebagai administrator. Akhirnya itu berefek kepada semua sistem Pak Ustadz, termasuk pemilu juga. Betul, gitu. betul. Makanya aku bilang Mas Angga, kan hakim benar, mau gimana juga caranya nggak akan lolos. Mau ada kriminalisasi kayak, mau dulu tuh ada ya, saya pernah ketemu ada kasus, ini lucu nih, udah deal supaya tuntutannya rendah, angka sekian, rendah. Hakimnya nggak mau tahu. Tuntutannya 1 tahun, biasanya kan kalau tuntut 1 tahun putusannya 2/3 atau setengah tuh, kalau kita baca-baca ya. Iya. Tapi ternyata di undang-undang kan terserah hakim mau putus mau berapa kan. Tuntutan 1 tahun dikenain 5 tahun. Karena ada Ya karena hakimnya ngerasa ya saya nggak terikat untuk kalau dituntut 1 tahun saya nggak sesuatu, kalau memang ternyata masalah dan kalahnya parah 5 tahun 5 tahun. Mungkin Mas Angga dulu ingat Artijo Alkostar ya dulu ya, Mahkamah Agung tuh yang terkena semua dikali 2 aja sama dia. 6 tahun, 12 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Itu yang terbaru itu vonis ini ya. Angelina Lupa Sondah saya. kan. Angelina Sondah. Dari 6 tahun jadi 12 tahun. Baik Bang Ridwan dan juga Ustadz, Oke. kita akan ke pendengar ya. Kita nggak jeda dulu karena ini nggak kerasa udah 17:14 ya, gitu sedikit ya. lagi ya. Iya, Iya, tidak terasa ini, jadi kita Apalagi tidak maghrib jeda. kan 40 kan di Iya, kita langsung saja ke pertanyaan ini. Ada Bunda Ingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Presiden mengangkat wakil menteri dari partai politik pendukung dan juga dari para fanbase-nya itu tidak melanggar undang-undang? Pertanyaan saja. Wassalam. Tidak. Betul, tidak. Dia mau ngangkat semuanya dari satu partai pun boleh. Presiden ini menganut sistem presidensial. Menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Ingat ya kuncinya prerogatif. Nah sebenarnya itu pun dulu kenapa kita diamanatkan perubahan Undang-Undang Dasar 45 untuk memperkuat presidensial. Kenapa presiden dipilih langsung oleh rakyat? Justru untuk menghindari politik dagang sapi tadi. Tapi Tapi yang ternyata terjadi, tetap aja sama. Akhirnya itu, Pak. partai-partai yang tetap diakomodir. Kalau ternyata dari 34 menteri presiden memilih semuanya profesional, itu juga boleh. Ini wakil menteri pertanyaannya. Wakil menteri. menteri dan wakil menteri. Wakil menteri nih. Wakil menteri juga sebenarnya boleh. Jadi gini Ustadz, ini juga ada perdebatan. Kita ngelihat di penjelasan undang-undang mengenai ASN kalau nggak salah, di mana wakil menteri harusnya adalah pejabat karir. Nah, tapi ternyata penjelasan itu sudah lagi bukan bagian dari undang-undang. Oh. Jadi udah nggak mengikat lagi penjelasan. Penjelasan itu hanya untuk mengklarifikasi. Tapi kalau menteri bebas Ustadz, prerogatif. Jadi Ini masalah kan wakil wakil menteri ini menteri. sebetulnya jabatan yang tidak diperlukan. Oh iya, awal mulanya ya. Karena apa? Karena jabatan ini sebetulnya di samping pemborosan juga, tapi pemerintah yang berkuasa ini butuh untuk menempatkan orang-orang ya, yang bagaimana? Yang berjasa juga apa? Tapi nggak dapat posisi. Tapi nggak dapat posisi Jadi untuk wakil juga menteri. meredam kemarahan mereka-mereka yang memberikan dukungan. Sebagai contoh sekarang masyarakat NU kan sebagian besar mereka marah. Kenapa perjuangan mereka begitu apa? Begitu besar, tapi ternyata peran yang diberikan nggak sesuai. Sedangkan kita tahu bagaimana Ibu Mega marah-marah karena diberikan jabatan hanya beberapa apa? Sedikit lah. Beberapa menteri kan? Iya. Jadi kalau kita lihat mau tidak mau harus apa? Akomodir Harus semua. harus Ini praktek Sebenarnya pemerintahan transaksional nih. Tapi memang secara sistem presidensial harusnya nggak perlu. Bisa aja mengakomodir semuanya profesional. Ya, kalau kita negara maju, memang terus dari para pendukung, para fanbase segala macam nggak ada yang jadi menteri. Oh, baik, kita terima telepon dulu yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dari siapa di mana Ibu? Ibu Sri di Cilengsi, Bung. Halo, suaranya kurang keras Bu. Oh iya, dari Ibu Sri di Cilengsi. Silakan Ibu Sri. Ya, terima kasih, Bung. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Kero Rasil dan
Bapak Ustadznya semua selalu dirahmati, diberkahi, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan rezeki yang berlimpah, yang halal, yang baik, yang barokah, yang manfaat. Amin. Pertanyaan saya begini Bapak Ustadz. Ya. Kan KPK itu kan undang-undang di revisi kemarin ini ya, kan mahasiswa kan turun, minta Perpu dikeluarkan, lantas kan tidak dikeluarkan kan itu. Ya. Jadi Indonesia itu mau korup, mau dibebaskan atau bagaimana? Satu, karena KPK kan kalau mau menangkap koruptor kan izin dulu kan sama pengawasnya. Betul. Pengawasnya kan di bawah presiden. Betul. Nanti Betul. pengawas wakil KPK mau menangkap kan laporan minta izin sama pengawas. Pengawas minta izin sama presiden. Presiden minta izin sama ibu, begitu bukan? Lantas satu lagi ini hutan itu bagaimana ya Bapak baik. Ustadz? Baik Ibu Sri, terima kasih pertanyaannya. Tumbuhnya tumbuh sawit semua. Ustaz itu bukan yang jawab. Ya. Jadi Terima benar. kasih, mohon maaf. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sri. sedikit koreksi. Memang sebenarnya perdebatannya adalah Dewan Pengawas ini diangkatnya sama siapa? Yang akhirnya disetujui adalah di draft terakhir di Undang-Undang KPK, pengawas diangkat oleh presiden. Presiden. Jadi pengawas inilah wakil pemerintah, bukan independen. Beda sama komisinya, komisionernya, ketuanya. Ketuanya ini independen, sedangkan pengawasnya bukan. Lucu Sama kan? lepas kepala pegang butut. Yes, lebih parah lagi Ustadz. Pegang pala, ini Butut yang dilepas, butut iya. dilepas, pegang pala yang lebih atas lagi, tiang gantungannya dipegang. Jadi intinya nih sekarang KPK ini akan menjadi di bawah menjalankan politik hukum eksekutif. Kalau tadinya KPK itu berada di luar, independen, karena kan pimpinannya semua komisinya independen nih, komisionernya. Kalau ini enggak. Sekarang komisioner tetap independen tapi ada dewan pengawas. Memang betul, penyidik harus lapor ke pimpinan untuk ngeluarin sprindik dan surat izin untuk melakukan penyadapan misalnya. Penyadapan itu harus dilaporkan lagi ke dewan pengawas. Tadi dewan pengawas ngasih persetujuan. Dewan pengawas nggak harus lapor ke presiden lagi, tapi dewan pengawas sudah tahu lah mana yang akan dikasih izin, mana yang enggak. Itu yang akan menjadi masalah. Mahasiswa turun ke jalan karena independensi KPK udah nggak ada lagi. Kenapa dulu di Thailand pemberantasan korupsi lebih cepat selesai daripada kita? Karena sumber kewenangannya Komisi Pemberantasan Korupsi Thailand itu bersumber ke konstitusi. Jadi konstitusinya dinyatakan di situ pemberantasan korupsi bersumber kewenangannya dari sini. Kalau di Jadi situ dia ada raja ya. raja kan di atas semuanya ya. Di atas Tapi kalau berarti Perdana Menteri sekarang nggak boleh Oh, ngatur KPK pemberantasan komisi pemberantasan korupsi. Kalau bayangin aja kalau di Indonesia KPK sumber kewenangannya ada di konstitusi. Kalau di Amerika gimana? Di Amerika nggak perlu Ustaz, nggak perlu ada KPK. Kalau di Amerika ini memang ini dia menjalankan sistem kapitalis bener-bener ya. Mereka ada yang namanya IRS Ustaz, Internal Revenue Services. Kalau di kita nih Dirjen Pajak. Di sana misalnya Mas Angga Auditor tuh. pajak, istinya orang pajak aja intinya. Misalnya Mas Angga kan bikin SPT, harus declare dong hartanya dari mana. Iya. Misalnya $1 juta. Ternyata $1 juta ini hasil korup nih. Mas Angga kan nggak bisa declare dari mana asalnya. Kalau ngomong ketahuan, berarti harus ditulis di situ, tidak bisa dijelaskan sumbernya dari mana. Gak masalah kata orang pajaknya, nggak ada masalah kalau nggak bisa declare. Tapi tarifmu 65% ya. Pajaknya? Pajaknya. Ya kan nggak bisa declare dari mana asalnya. Bayar 650.000. Sama aja Ustadz, you boleh korup asal bagi-bagi ke negara. Nggak apa-apa Ustadz. Jadi pure kapitalis ya? Betul kapitalis. Pure Daripada, kapitalis. daripada you makan sendiri, you akhirnya ngezolimin orang banyak, mendingan negara yang pegang. Nanti habis itu kita bilang, tapi ini masalahnya Karena Ustadz. asasnya bukan konstitusi syariah ya Ustaz. Iya, nah oke nih. Mas Angga udah bayar 150.000 ke saya, ke negara. Sisa berapa pegang? 350.000 kan? Mas Angga misalnya korup dari departemen apa gitu. Wah, ini kok nggak bener nih. Ada penggelapan. Bukan korupsi ya, penggelapan uang. Dilaporin dong Mas Angga ke polisi, hakim nentusin. You ternyata ngelapin duit ya. Hukuman kamu sekarang balikin $1 juta. Habis itu plus denda sekian. Mas Angga kan bingung, 150.000 saya bayar ke pajak nih. Mas Angga bisa minta lagi. Bayar tuh 350.000, tompokin duit sendiri plus penalti, bayar balikin ke departemen yang. Jadi untung-untungnya kalau you korup, yang untung pemerintah. Gitu. Di Amerika. Di Amerika. Nah itu pure kapitalisme ya begitu caranya. Ya kalau kita di sini, aku sih sebenarnya juga nggak setuju Mas Angga kalau misalnya penjara ini dipenuh-penuhin sama koruptor. Nggak usah lama-lama Ustadz. Maksudnya 1 tahun 2 tahun
Cukup. Koruptor. Koruptor. Yang penting bukan itunya. Dimiskinkannya. Ingat loh, mereka lebih takut dimiskinkan daripada masuk penjara. Jadi koruptor sebetulnya berlevel-level. Ada yang mesti dihukum mati. Ini yang tingkat kerusakan diciptakan luar biasa. Ada mereka-mereka yang ikut terlibat dengan keluguan, kebodohan, ya, diberikan hukuman dan sanksi. Ada juga yang seperti tadi katakan, Ridwan katakan, dimiskinkan. Tapi kita lihat bagaimana upaya pemerintah untuk meringankan hukuman bagi para koruptor. Iya, di Perpu baru ada tuh. Sedangkan di maling, revisi undang-undang ya, baru ada. maling ya, dikenakan hukuman yang berat, bahkan di tengah-tengah masyarakat dikecam, dimusuhi, ya, dan martabat nama baiknya hilang. Sedangkan koruptor asal datang ke pengajian, Iya langsung ya beres. kemudian datang ke tengah ulama, ya, ikut serta dalam acara hari besar Islam, Bersih dah. mereka akan disambut, Pengen mendapatkan bikin ini doa. kali ya kategori bakti masyarakat, bakti Bahkan sosial. dicium tangannya, dicium tangannya. Jadi kita lihat ini perlakuan yang dilakukan baik oleh hukum maupun oleh masyarakat maupun oleh tokoh agama, ini yang merusak negeri kita, bangsa kita. Hingga efek jerah nggak ada sama sekali. Betul. Betul nggak? Pada zaman Rasul, ketika beberapa sahabat enggan untuk pergi ke Tabuk berperang walaupun tidak terjadi peperangan karena korma sedang matang pada saat itu, waktu Rasulullah kembali, orang-orang munafik mengajukan alasan bermacam-macam. Mereka-mereka yang beriman menyesal, mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak pergi, kami akui kesalahan kami karena korma-korma kami sedang matang. Rasulullah mengatakan, tunggu keputusan dari Allah. Akhirnya hampir berhari-hari tidak muncul keputusan. Rasulullah perintahkan pada istrinya untuk menjauhi mereka, masyarakat menjauhi mereka. Mereka mengatakan, kami merasakan bumi menjadi gelap walaupun terang, sempit walaupun luas. Setelah 40 hari keluar keputusan dari Allah memberikan ampunan buat mereka. Nah, begitu ada hukuman seperti ini, efek jerah akan muncul. Betul enggak? Tapi kalau koruptor diperlakukan dengan baik, ada joki juga di penjara, kemudian mereka mendapatkan fasilitas yang bermacam-macam. Kemudian ada juga maklar kasus yang datang masuk ke tengah-tengah mereka, bahkan bisa menghadiri pertandingan tenis, ya, bisa ke luar negeri. Bagaimana koruptor tidak akan semakin marah? Ya berarti uangnya dari mana tuh ya? Buat bayar-bayar itu semua. Ya uang itu, uang korupsi. Nah iya, maksud aku kan kalau sekarang anggaplah dia korupsi 20 miliar. Berarti putarannya di situ aja ya? 20 miliar bunganya anggap 10% setahun. Berarti berapa? 2 miliar. Setahun dibagi 12. 150 juta masa enggak? Itu korupsi 20 miliar. Dengan hanya duit taruh deposito. Alhamdulillah ya. Nah, Baik. itu juga sebenarnya PR KPK. Kenapa dari ratusan kasus korupsi yang dikenakan tindak pidana pencucian uang hanya sedikit loh. Paling 3 atau 4 perkara. Baik, saya akan ke Pak Yusuf di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai dewan-dewan pengawas. Pertama dari mulai Dewan Pengawas Presiden wa Timpres. Lalu ada Dewan Pengawas Pancasila. Lalu belum lagi mungkin akan ada Dewan Pengawas-pengawas lain. Apakah secara fungsi di negara ini secara konstitusi itu perlu? Nah, kan dengan sistem presidensial yang kita tadi bahas, semua kewenangan-kewenangan untuk menciptakan yang namanya One Team Press itu Dewan Pertimbangan Presiden ya, dan pengawasan. Terus tim, itu saya lupa tuh TPP Pancasila, Ya, itu tim yang- penguatan Pancasila segala macamnya dengan gaji fantastis itu juga kewenangan presiden untuk menciptakan. Jadi secara konstitusional kewenangan Jadi itu udah, sudah dilimpahkan ke sudah banyak presiden. badan sebenarnya yang di... Nah, masalahnya adalah power seorang presiden ini powerful banget. Dia bisa menciptakan ini semua. Nah, sistem presidensial kita tuh memang melakukan hal itu. Tujuannya justru bukan untuk menciptakan posisi-posisi ini. Justru tujuannya adalah pada saat presiden terpilih, kementerian-kementerian yang sifatnya justru menjalankan fungsi-fungsi tadi, itu bisa dipilih orang-orang yang profesional, tidak perlu harus transaksional. Itulah gunanya. Itulah seharusnya. kenapanya. Sekarang gini Mas Angga kan pilih presiden langsung. Berarti kan pertanggungjawaban presiden sebenarnya bukan ke MPR atau DPR, ke rakyat Ke rakyat langsung. langsung. Iya. Nah, dengan begitu tidak perlulah dia harus mengakomodir titipan-titipan partai sekian harus dapat sekian nggak perlu, karena saya dipilihnya sama rakyat langsung. Memang diusung oleh partai, tapi kan waktu dipilih kan sama rakyat. Nah, itu ya kemarin jadi perdebatan, kenapa sih presiden ini harus diusung dengan 20% koalisi partai, kalau misalnya Belum total lagi masalah elektabilitas electoral threshold, Electoral EC. threshold ya 4%. 4% tinggi loh. Kalau seandainya tidak melalui partai, kita bisa lebih bernafas untuk memilih calon-calon kita kan. Justru kan partai tidak akan mungkin memilih calon-calon yang bakal mengancam kepentingan mereka. Betul. Apakah Harus itu yang juga caranya untuk meredam suara-suara Islam, Pak Ustadz?
kita nggak usah bicara secara Islam lah. Jangan bicara Suara itu dulu. keadilan. Suara keadilan. Karena seringkali selalu dikatakan bahwa Islamnya apa? Bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan Pancasila kan. Soalnya juga ketika kita naikkan Islam, muncul rivalitas lain. Iya, karena orang menganggap orang fobia dengan Islam. Iya. Bayangan mereka Islam tuh mengerikan, menakutkan. Apalagi kita diwakili oleh kalangan-kalangan yang kadang-kadang menyeramkan kan pernyataan-pernyataannya. Jadi kalau bicara mengenai keadilan, tidak adil kalau seandainya presiden dipilih oleh rakyat, tapi harus melalui apa? Melalui anggota-anggota partai. Di mana rakyat tidak mungkin bisa mencalonkan orang yang mereka kehendaki. Coba kalau seandainya rakyat diberikan hak untuk memilih langsung. Nah, tahun 2000 Calon, memilih langsung calon ya? 2004 kejadian loh, Ustadz. Waktu SBY kepilih, Demokratnya tuh hanya 8% loh. Ya. OTP waktu itu nggak ada electoral threshold. Ya. Belum. Nggak ada, 20% Nggak ada. nggak ada. Baru bikin partai tahun 2001 atau 2002 tuh, Partai Demokrat. Itu cuma 8% menangnya. Tapi begitu masuk ke pemilihan presiden, menangnya telak. Berarti kan nggak balance nih Iya. antara partai sama presidensial gitu. Jadi memang sebetulnya partai itu, ya, kalau memang dipilih langsung oleh rakyat, keberadaan partai ini sebetulnya menghalangi kebebasan rakyat. Terang-terangan. Coba rakyat katakan punya rakyat bersepakat memilih seorang yang mereka anggap bersih, baik ya. Mereka calonkan sebagai calon presiden tanpa melalui partai. Dengan sendirinya apa? Dengan sendirinya hal ini bisa lebih fair. Betul tidak? Betul. Tapi begitu melalui partai, di mana persyaratannya harus ini, harus itu dan lain sebagainya, maka gerak-gerik rakyat mau tidak mau apa? Dikebiri. Berarti bisa dikatakan juga sepanjang ini partai politik belum bisa memberikan perannya terhadap Ya, sekarang kepentingan rakyat. Bukan ya? belum bisa, tidak pernah ada minat. Tidak pernah ada minat dari partai politik Iya. untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Iya. Karena saya jumpai dari wakil-wakil rakyat, ya, mereka yang ingin menjadi wakil rakyat itu mengeluarkan dana yang cukup besar dengan pinjam sana, pinjam sini, jual sana, jual sini. Ya. Kita bertanya, tujuan Anda apa? Ada seorang dari wakil rakyat mengatakan, Ustadz doakan saya nih kalau saya jadi wakil rakyat, selalu ingatkan saya, nasihati saya. Begitu jadi wakil rakyat tidak pernah lagi mau dengar, tidak mau ketemu sama orang-orang yang memberikan peringatan buat mereka. Tapi kalau orang-orang yang datang memberikan dukungan, langsung uang mereka juga keluar dengan apa? Dengan deras. Jadi kebanyakan dari wakil rakyat yang kita jumpai, waktu mereka di bawah rakyat, begitu naik ke atas mereka duduk di atas kepala rakyat. Hampir dikatakan tidak kita jumpai semangat kecintaan untuk berjuang demi kepentingan rakyat. sekarang Mas Angga ya, kita ada dua jenis, oke, di Amerika atau di Inggris, di Australia, negara-negara maju ini hanya dua partai besar ya. Dua partai besar. Sebenarnya nafas dan agendanya ini sama. Di Indonesia ini kita tarik ya, Gerindra, PDIP, Golkar. Nasdem, yang partai 4 besar nih ya. Ini nafasnya sama kan, agendanya sama, partai nasionalis. Partai 5, 6, 7, 8 berarti ada P3, PAN, PKB, PKS. Ini kan partai Islam. Sebenarnya kan berarti cuma ada dua agenda besar nih. Yang nasionalis religius dan lebih cenderung religius, sama nasionalis Pancasilais lah ceritanya. Kan cuma ada dua yang besar ini aja. Tapi kok kepentingannya sama kayaknya Ustaz ya? Ya, begitu dia begitu dia mendukung satu begitu bisa ngasih keuntungan, kepentingannya tiba-tiba ter-align. Apalagi Otomatis tiba-tiba apalagi menjadi selesai pemilu sekarang terlihat. Iyalah, pastilah. Kalau seandainya katakan satu partai Islam menang, ya, partai Islam, berarti kan mewakili umat Islam kan? Seharusnya yang terfikir dalam benak mereka bagaimana mereka itu betul-betul bukan lagi mewakili kelompok mereka, tapi mewakili rakyat secara umum, termasuk juga orang di luar Islam. Harusnya begitu. Bagaimana keadilan ditegakkan. Kita bertanya kenapa Mursi dengan mudah dijatuhkan? Iya. Yang menjatuhkan adalah kalangan militer yang tadinya beberapa bulan sebelumnya amat dibenci oleh rakyat Mesir. Militer itu amat dibenci, apalagi kalangan intelijen. Tapi kenapa dengan mudah Mursi dijatuhkan? Waktu Mursi. pertama kali perjuangan, yang berjuang bukan ikhwan muslimin. Kalangan apa? Kalangan Akademisi. pemuda, ya, kalangan nasionalis, mereka yang berjuang, turun. Ikhwan di belakang masih belum bergerak sama sekali. Begitu situasi telah memuncak, korban telah berjatuhan, masyarakat mulai memberikan dukungan, ikhwan muslimin mulai tampil ke depan. Kemudian terjadi kesepakatan di belakang layar antara kelompok ikhwan dan pihak militer. Kelompok ikhwan dan pihak militer. Kemudian pemilihan umum dipercepat sebelum waktunya. Hingga yang siap Hanya Ikhwan Muslim. hanya ikhwan muslimin dan kelompok-kelompok Militer. pendukungnya.
Pada saat itu kita tahu partai-partai di antaranya Hizbun Nur, Salafi dan lain sebagainya bergabung dengan Ikhwan Muslimin. Rakyat mengharapkan perubahan, tidak penting bagi kami. Kami mendapatkan jabatan, yang penting terjadi perubahan. Begitu Ikhwan Muslimin naik, semua jabatan dimonopoli oleh mereka. Semua gubernur dicopot digantikan dengan kalangan Ikhwan. Coba kalau Ikhwan mengambil kalangan-kalangan yang bermacam-macam, tapi yang jujur, yang bersih, untuk apa? Untuk mewakili semua lapisan masyarakat. Niscaya akan disambut dengan baik. Begitu Ikhwan memonopoli jabatan dan selalu terdengar kita, ya. Akibatnya apa? Mulai saat itu media yang bebas merdeka didukung oleh militer menghembuskan ledekan, cemoohan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada kalangan Ikhwan Muslimin. Sampai rekaman-rekaman masa-masa lampau yang kurang bagus disebarkan. Sampai digambarkan Ikhwan Muslimin akan menjual terusan Suez pada Qatar. Dengan bahasa ledekan sampai rakyat akhirnya muak. Ya. Mulai antipati terhadap Ikhwan begitu cepat hingga mengakibatkan Sisi yang diangkat oleh Mursi. Sisi yang mengangkat Mursi. Menggulingkan dirinya. Gak bodoh Sisi kalau dia menggulingkan begitu saja. Rakyat belum disiapkan, pasti akan berontak. Yeah. Subhanallah, Sisi mendekati para ulama-ulama di luar Ikhwan Muslimin. Tahu-tahu ternyata ulama-ulama memberikan fatwa-fatwa yang keras terhadap kelompok Ikhwan. Karena apa? Karena pada masa Mursi terjadi pembantaian terhadap kelompok-kelompok yang bertentangan dengan Ikhwan. Sampai media besar-besarkan. Sampai Qaradawi, tokoh Ikhwan Muslimin, datang ke Mesir, demo di depan Al-Azhar, mengusir Qaradawi. Ghur ya Qaradawi. Padahal Qaradawi tadi orang yang dimuliakan dan dihormati. Jadi kita lihat bagaimana sekejap mata bisa terjadi perubahan, pengaruh media, pengaruh sikap yang tidak bijak, yang tidak mewakili rakyat secara menyeluruh, mengakibatkan akhirnya dengan mudah rakyat dihasut dengan kebencian. Nah, kalau partai Islam begitu berkuasa hanya berpikir untuk menempatkan orang-orang mereka pada jabatan, jangan harap mereka bakal disukai. Baik. Waktu kita sudah habis ini ya Ustaz dan juga Bang Ridwan. Sebagai penutup singkat dari Bang Ridwan dulu. Tadi seru lagi dengar jadi HR belum bisa sempat nih. Makanya. Nggak, kayaknya ini menarik soal kasus korupsi ini tadi banyak yang nanya. Mungkin kita akan ada sesi tambahan. Insya Allah ya. Mungkin lebih global ya. Gimana sih penanganan pemberantasan korupsi yang baik dan benar. Mungkin berikut kita bisa ajak bisa kita bahas itu ya. Boleh. Dan kita penting juga Pak. Paling enggak antum atau kita ini membuat lembaga pelatihan buat katakanlah lembaga kursus workshop ya untuk ahli-ahli hukum juga karena atau FGD lah forum group discussion lah untuk melek hukum gitu ya Ustaz ya. Supaya mereka bisa melakukan kampanye di tengah masyarakat menjelaskan hukum kepada masyarakat supaya masyarakat tahu menempatkan diri mereka di hadapan hukum. Jangan mudah dianiaya. Baik, penutup dari Ustaz. Ya seperti yang akhir katakan kita perlu kembangkan masalah ini dan yang paling penting membangun kesadaran di tengah masyarakat juga di tengah-tengah para ahli hukum, para hakim. Saya kira hakim perlu disentuh. Jangan hanya mendengarkan khutbah Jumat, satu Jumat sekali, tapi betul-betul pengajian itu jangan hanya bicara mengenai hal-hal yang jauh, bicara sesuai dengan profesi mereka, mengingatkan mereka peran mereka. Baik dari sisi agama maupun dari sisi pengalaman-pengalaman seperti yang Ahli Ridwan dapatkan dari Amerika, dari berbagai macam negara untuk membangun kesadaran di hati mereka semua. Betul. Iya. Insya Allah ya Pak Ustadz ya. Dan ini salah satu langkah awal dari apa yang akan kita tuju. Bincang hukum bersama Rasil. Terima kasih banyak Ustadz Husein Alatas dan juga Bang Ridwan Thalib. Terima kasih banyak. Ikhwan Akhwat kami juga ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jangan lupa simak selalu Bincang Hukum setiap hari Sabtu di pekan pertama di setiap bulannya mulai jam 4 sore hanya di Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Saya Angga Aminuddin undur diri ditemani Yusuf Sumangkit dan juga Neza. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.